Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Ciri Orang yang Kurang Iman. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Yakin setiap kebaikan yang kita lakukan disaksikan oleh Allah dan ada balasannya. Jangan ragu. Tiap sedekah pasti Allah lihat dan Allah akan membalasnya. Dan yang ketujuh, yakin. Tadi ada hitungannya, terserahlah pakai nomor atau enggak penting. Yang penting yakin bahwa setiap berbuat dosa dan maksiat pasti disaksikan Allah dan ada balasannya. Itu mantap kalau sudah begitu. Gak mau ngobrol sembarangan. Ibu, kenapa ibu gak mau ngobrol sembarangan? Dicatat. Tidak ada satupun perkataan kecuali mayal fiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap perkataan saya pasti dicatat, pasti ada balasannya. Makanya Bu, kalau yang suka ngobrol, ngalir ngidul itu ciri-ciri imannya belum mantap. Makin kuat iman tuh makin tidak tertarik banyak ngobrol tuh. Aslinya ya, ini kita aja ya, aslinya setiap kita ketemu orang tuh aslinya ya Pak ya, berpeluang jadi dosa. Tapi kita tetap harus keluar dengan niat dan cara yang benar sambil hati-hati. Ini ketemu gini, duduk aja bisa menilai. Ini duduk lihat kerudung yang di depannya menilai. Pengajian waktu itu bajunya ini, sekarang ini lagi. Sambil diam itu ngomel aja gitu. Perasaan si ibu dulu nggak segede ini, naik berapa kilo. Tidak gampang. Turun dari sana, sendal kesepak. Jangan begitu dong Bu, hamba. Siapa yang mau nyepak sendal, ya kan? Mau naik lift, nggak mau dipelit-pelit banget lift, cuma gini ngambek sambil rewel. Dosa we terus. Lihat ke sana, ketemu yang lain ngebohong, tambah-tambah. Saya tuh capek sekali tadi waktu saya keluar, macet jalan itu. Siapa yang nanya? Siapa yang suruh ke sini? Kenapa diomongin macetnya? Kan udah selesai macetnya, kenapa diobrolin sekarang? Bukannya bersyukur nyampe ke sini. Malah yang diceritakannya macet, dan sebetulnya macetnya juga karena dia nggak tidur aja. Kalau tidur mah nggak ada yang macet ya. Kalau ada yang nanya, jalan macet, ketawa. Bukan saya yang nyetir dan dipikirin juga nggak selesai. Lebih baik cari kegiatan yang lain, betul? Yang jadi amal, lihat ilmu, murojaah, ngapalin, apa aja yang kira-kira manfaat. Jadi maaf, kalau yakin Allah Maha mendengar, secukupnya saja bicara ya. Yakin Allah Maha melihat, hati-hati nih buka TikTok, YouTube. Selain kita ngelihat, malaikat juga ikut lihat apa yang kita lihat. Allah Maha tahu, selain mata juga apa yang dirasakan di hati. Surat Ghafir 19, baca. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Saya laki-laki ya, tidak tahu bagaimana perasaan perempuan. Tapi laki-laki memang godaannya diantaranya mata. Betul kan Pak? Kenapa nunduk? Ini kalau gadis ditanya nunduk berarti iya. Kalau kakek-kakek nunduk kurang jelas. Maaf ya Pak. Kalau wanita lihat lelaki gimana sih? Biasa aja.
Kelebihan wanita itu nggak ngaku, Pak. Padahal jelas di Al-Quran, Nabi Yusuf itu rupawan. Lihat siapa ya? Zuleha itu ya ada keinginan, tapi jaga pandangan, dijagalah oleh Allah. Zuleha tidak kuat. Akhirnya gosip menyebar kemana-mana. Itu tidak kuat. Dikumpulkan tuh ibu-ibu, kasih buah-buahan, kasih pisau. Nabi Yusuf disuruh masuk. Quran yang menceritakan sampai robek tangannya. Itu wanita semuanya, Pak. Mau nggak ngaku terserah. Saya lebih percaya ke Quran ya. Hati-hati loh Bu di sini ya. Tetap dicatat. Misal saya lelaki, lihat berita, yang bawa berita nggak pakai jilbab. Dilihat iklan sampo, itu teh udah jadi argonya teh dosa, dosa. Itu ada balasannya tiap kali gitu. Walaupun sepertinya tidak sengaja, tapi kan lebih dari sekali kita lihat terus. Apalagi, Allah, ini cakep ya. Argo ini tahu. Allah tahu lirikan mata yang tidak halal. Allah tahu apa yang disembunyikan di hati. Makanya jangan kebanyakan lihat drakor. Drama Korea apa? Saya sempat tuh, menikah rasep, ganteng-ganteng, selewat. Nanti ibu lihat itu, udah gitu lihat suami, dosa. Apalagi sampai auzubillahi minasyaitonir rajim. Pandangan pertama halal, pandangan selanjutnya tidak halal. Tapi ini dari tadi yang pertama terus, saya belum belok-belok nih. Allah tahu apa yang ada di hati. Kalau hati sudah mulai menikmati sesuatu yang sudah tidak. Ayo harus yakin setiap patah kata yang kita ucapkan didengar Allah dan ada balasannya. Jadi nggak pengen banyak bicara. Ini saya dari tadi nahan, tetap tergelincir Pak. Ada yang pengen dikatakan, padahal harusnya tidak dikatakan. Makanya ceramah terbaik yang ringkas sebetulnya yang aman tuh. 3 menit aja udah. Cuman pada ngutuk nanti yang lain. Hati-hati. Nah seperti itulah. Keyakinan itu membuat orang, karena dia yakin Allah melihat, jadi ikhlas melakukan apapun. Walaupun tidak diterima kasihi, ya tidak apa-apa. Tidak disebut-sebut kebaikan kita, ya tidak apa-apa. Bukan urusan kita disebut-sebut. Urusan kita diterima Allah. Saya sudah capek ngurus keluarga, tapi suami saya tidak menghargai, malah mengatakan, kamu ngapain aja di rumah, nggak ada kerjaan. Ya sudah, nggak apa-apa. Suami kan nggak lihat, Allah lihat. Tapi saya capek, gugur tuh dosa-dosa. Pahala melimpah. Capek itu harus membuat kita bahagia. Karena illa kafarallahu biha, kecuali Allah akan menghapuskan darinya min khotoyahu, dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Capek, sakit, min nasobin, wala wasobin, wala hammin. Capek, sakit, segelisah, husnin, sedih, gangguan-gangguan, kemudian susah, ngomin, atau tertusuk duri sekalipun, lagi masang kerudung, aduh, illa kafarallahu biha, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau ketusuk, innalillahi, gugur gitu harusnya. Oh beneran, itu hadis sahih hadirin. Jadi kalau capek ya nggak usah mengeluh itu saat. Tapi saya diganggu terus, saya dihina, diremehkan, ya nggak apa-apa, nggak bahaya. Gugur dosa kita. Yang bahaya kita yang menghina, kita yang mengganggu, ya. Makanya orang yang yakin ke Allah mah lagi sakit juga, aduh ya Allah sakit sekali ya Allah. Oh ini cara engkau menggugurkan, ampun ya Allah, ampun ya Rabb. Terus minta ampun sambil digugurkan, sambil taubat, nanti lebih cepat ke titik berhentinya tuh penghapusannya, ya. Dibanding aduh, enggak, aduh-aduhan kurang jelas. Mending istighfar. Astagfirullah. Makin yakin kepada Allah,
makin ikhlas. Sedang ikhlas tuh bahagia, ya. Orang mau tahu, mau tidak tahu, mau balas budi, mau tidak, nggak ada urusan. Urusan kita cuma satu, Allah menerima amal kita. Tuh. Makin yakin ke Allah, syukur. Terima kasih ya Allah, sudah diberi makan, alhamdulillah, dikasih minum, alhamdulillah, ada pakaian, alhamdulillah, bisa berteduh, alhamdulillah, bisa bangun, alhamdulillah ala nikmatil iman, nikmatil Islam, nikmatil hijrah, alhamdulillah. Lihat nenek, alhamdulillah ditakdirkan punya cucu. Nenek kok keriput banget? Alhamdulillah masih punya kulit, punya anak jujur, ya. Jangan begitu, nggak usah. Ya kan dia lihat kita keriput, terus mau gimana? Bapak udah rambut, misalnya rambut kita udah beruban. Kakek udah meninggalkan dunia hitam ya? Iya cu, ya. Nggak usah dibanting cucu, udah nggak apa. Udah fakta. Dinikmati, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah, bisa lihat, Alhamdulillah, bisa mendengar, Alhamdulillah. Sibuk dengan mensyukuri yang ada, daripada sibuk mikirkan yang tidak ada. Ngapain juga mikirin yang tidak ada, benar? Bu, HP ibu bagus atau enggak? Langsung nyebut enggak. Astagfirullahaladzim. Baru juga ngomong ilmu syukur langsung, ibu HP ibu bagus enggak? Enggak, katanya. Ibu nyebut HP-nya enggak bagus karena ibu lihat HP yang ibu harus gaul dengan yang tidak punya HP. Mau ngapain ngebanding-banding dengan rezeki orang? Hah? Bu, jangan ngebanding-banding tas, gelang, cincin. Nggak usah. Ngapain? Tiap orang kan punya kapling rezeki masing-masing. Allah yang ngatur rezeki teh, Bu. Bahagia tidak bahagia tuh bukan karena ada tidak adanya. Bahagia tuh dengan syukur, qanaah. Walaupun sama persis, nggak punya rumah, ngontrak, gajinya sama, UMR. Yang mana yang bakal bahagia? Yang paling nerima, yang paling puas dengan pemberian Allah, paling syukur, bahagia. Ini yang sama persis, menderita. Kalau dia nggak nerima, dia nggak tahu syukur. Gitu. Nggak usah ngebanding-bandingin dari sekian ratus yang hadir, udah ada garis rezekinya masing-masing. Jangankan seangkatan, sekelas, sekampung, seibu sebapak aja, beda-beda. Iya kan? Iya kan? Ibu sama, bapak sama, nanti lihat waktu lebaran, beda. Iya kan? Dan kita nggak usah iri, wah itu adik, dia akhir paling bungsu, kok mobilnya paling bagus, kan dia rental, ya. Capek-capek ngebanding-banding, mending nyukurin. Makin yakin tuh makin gak sibuk dengan yang gak ada, makin sibuk bersyukur. Aduh ya Allah, terima kasih. Aduh, nikmatnya hidup dengan bersyukur tuh maunya nangis aja. Ya Allah, saya ini orang berlumur dosa, sholat nggak khusyuk, ibadah belum bener, amalan belum ikhlas. Aduh, tapi Engkau beri semua nikmat ini. Mungkin kamarnya kecil, tapi kalau disyukuri jadi lega. Makan walaupun hanya dengan tempe, ya, sate marangi, kemudian sop ikan. Kalau dengan syukur. Pernah dengar tidak? Ada cerita raja dengan tukang kebun. Pernah dengar nggak cerita ini? Bapak udah dengar ya? Ceritain. Raja stres. Nanya sama penasehat, kenapa hidup saya tidak pernah tenang? Gelisah. Kalau kata ceramah Agim namanya GTA, rupanya dia dengar juga ceramah. Cerita ini cerita aja. Saya galau, tidak tenang, padahal istana megah, harta berlimpah, permaisuri cantik rupawan, pengawal segitu banyak. Tapi kenapa kok saya tidak pernah tenang? Gak kayak itu tuh, dilihat. Di bawahnya itu ada tukang kebun, dia enak kerja juga ringan, dinikmati, capek tidur di bawah pohon juga nyenyak. Saya nggak nyenyak, makan dibekelin istrinya ala kadarnya kayaknya nikmat.
Kenapa? Kok bisa begitu? Oh, Paduka, ini namanya 99. Apa maksudnya? Coba Paduka beri kepada orang itu 99 keping emas. Masukkan ke kotak, tulis 100 di luarnya. Kirimlah. Waduh, itu gembiranya, Pak. Jangankan 100, sekeping aja belum pernah punya, gembira sekeluarga tuh. Waduh, dihitung 98, 99, langsung diam semua. Kurang 1, cari lagi, wah cari lagi. Sibuk, yang tadi gembira ria, sekarang fokus ke yang 1. Enggak ada. Jangan-jangan keselip, dibongkar petinya, enggak ada. Jangan-jangan jatuh di jalan-jalan itu sepanjang malam, Pak. Pakai obor nyari, enggak ada. Mikir kemana ini 1 lagi saya. Besoknya raja pengen tahu tuh gimana yang dikasih 99 keping emas. Pas dilihat, kok jadi kumal begini, jadi stres. Aneh, kenapa jadi begini? Jadi seperti saya. Itu dia Paduka. Dia lebih sibuk memikirkan yang 1 yang nggak ada dibanding mensyukur yang 99. Jelas Paduka? Paduki jelas? Ngerti tidak ini? Kita tuh menderita tuh mikirin yang nggak ada. Orang yang yakin ke Allah, tenang aja lah. Sedekah yang banyak sana. Sedih, sedekah. Punya keinginan, sedekah. Cemburu, maaf hadirin, cemburu, sedekah. Ya ibu, kalau cemburu stres, daripada stres mending sedekah. Loh kok bisa? Coba saja, coba saja. Saya dapat rumus ini dari anak saya. Wah, kalau saya lagi cemburu mau sedekah jadi bahagia. Iya, nanti Allah yang ngebulak balik hati. Daripada dipikirin nggak beres, mending cari kebahagiaan dari Allah dengan membahagiakan orang lain. Nanti rezeki berkurang nggak bisa. Orang yang pelit itu yang kurang yakin ke Allah. Jadi pelit makin menderita. Makin yakin ke Allah makin sabar. Ya seperti yang tadi 6 hal yang terjadi. Capek, sakit, cemas, sedih, diganggu, banyak kesusahan-kesusahan. Ya, gembira. Kenapa gembira? Karena disinilah Allah menggugurkan dosa. Ada tetangga yang, wah itu ngejelek-jelekin kita, ya sudah nggak apa-apa, kita baik aja ke dia. Ya, nggak. Tuhan kita kan bukan tetangga, betul? Tetangga sampai doer aja ngejelekin kita, kira-kira rezeki dari Allah ke kita bisa berkurang tidak? Jawab. Kalau Allah ngangkat derajat bisa diturunin orang tidak? Kalau Allah melapangkan bisa disempitkan orang tidak? Enggak, tenang aja. Tuhan kita tuh Allah yang maha baik, maha dekat, maha menyaksikan, maha mendengar, maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita waktunya diuji, ya jalanin aja. Ini Allah, kita ini milik Allah. Kita ini bukan milik kita, kita ini milik Allah. Tuhan semesta alam yang maha baik, yang selama ini kita ngaco aja diurus, ya kan? Allah tahu semua kelakuan kita tuh bergelimang dosa. Lalu Allah mau mengampuni dosa kita dengan berbagai ujian supaya rontok dosanya, supaya bisa pulang selamat kita ke surga. Ngapain sih mengeluh? Semua kepahitan ujian itu udah diukur, datang dari yang maha baik untuk kebaikan kita. Kita aja nyekolahin anak sampai ngutang untuk bayaran ujian, ya kan? Tolong dong anak saya diikutkan ujian, berat loh bu ujiannya. Nggak apa-apa, saya rela ngutang. Sebab ujian itu untuk kebaikan, betul? Bu, jangan nyebut musibah. Segala musibah itu nggak sabar. Kayak tukang parkir, mobil diambil oleh pemiliknya, ya nggak mungkin, aduh musibah bertubi-tubi. Kenapa Pak? Itu mobil diambilin. Diambil siapa? Pemiliknya. Atau bukan musibah. Musibah itu justru tukang parkir merasa itu mobil dia. Begitu. Udah, saya udah kebanyakan ngomong. Manfaat tidak hadirin? Gimana supaya meningkat iman? Coba yang pertama,
interaksi dengan Qur'annya ditingkatkan. Karena Al-Quran itu kalamullah, kalam Allah. Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran, yang pertama ya. Baik perintahnya, dirinya, perintahnya. Jadi ibu saya suka baca Quran. Nah, ahli Quran itu ada 3. Satu, yang senang baca Quran. Itu udah bagus daripada yang baca WA terus-terusan. One day, one juz, bagus sekali. Berarti 1 bulan khatam. Tapi kenapa dia one day, one juz, tapi kelakuannya kok kurang berubah? Padahal dia sering baca Quran. Biasanya penyebabnya niatnya. Kalau niatnya kurang ikhlas, ya nggak nyampe ke Allahnya. Niatnya memang ingin dipamerkan ke orang lain, ria, ujub. Oh ibu cuma setengah juz, tingkatkan aja bu, tingkatkan aja. Saya kan sudah 2 juz sehari. Juz apa aja, ya macam. Ini sudah bagus, sudah lebih baik dibanding yang tidak baca Quran. Tapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu belajar baca Quran disertai dengan belajar memahami artinya dan tafsirnya. Ini sudah meningkat nih iman di sini. Sudah beda aja. Banyak yang baca Quran tapi tidak tahu artinya, tapi itu udah baik. Tapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu belajar dengan artinya. Dan kita belajar dengan arti itu bukan untuk jago argumen, bukan untuk dikenal orang ahli ini, ahli itu. Enggak, kita ingin ngerti supaya kenal ke Allah, supaya bisa ngabdi ke Allah. Gitu aja, udah nggak ada urusan dengan pinter, hebat, hafal, nggak ada urusan. Urusan kita tuh ingin kenal ke Allah, ingin tahu apa yang Allah sukai dan Allah tidak suka, supaya saya bisa ngabdi ke Allah. Titik. Nggak penting bagi kita disebut ahli Quran, ahli, nggak ada pentingnya. Kepentingan kita kan ngabdi ke Allah. Itu sudah lebih enak tuh, walaupun mungkin tidak sempat one day one juz, tapi kalau dia paham itu lebih menikmati. Makanya coba ya bu, kalau pergi-pergi di mobil itu, Quran tuh murotal dengan terjemahnya. Itu enak pak. Makin macet, makin banyak yang kita dengar kalau tidak tidur ya. Di rumah setel Al-Quran murotal dengan terjemah. Nanti lihat penafsir-penafsir dari yang ahli tafsir. Yang ketiga, nah ini yang paling top ahli Quran, yaitu yang belajar membaca Quran dan belajar dan berusaha keras mengamalkannya dengan ikhlas. Cukup misalkan Ali Imran 134, 133, 134, 135 tentang ahli takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takwa itu yang senang menafkahkan harta dalam lapang sempit, menahan amarah, memaafkan orang, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika berbuat salah dia segera ingat Allah, minta ampun kepada Allah. Siapa lagi yang mengampuni selain Allah? Dan dia tidak meneruskan perbuatan jeleknya sedang dia tahu. Diamalkan. Baru tahu ayat itu, jadi senang sedekah. Dia baru tahu ayat itu, jadi nggak mau pemarah, nahan marah. Dan tiap mau tidur, saya maafkan ya Allah, saya maafkan. Ini meningkat imannya. Karena Allah tahu dia mengamalkannya. Asal syaratnya ikhlas. Kita ngamalkan Quran bukan untuk dianggap sebagai orang soleh, bukan untuk dianggap itu mah orang baik. Enggak ada perlunya bagi kita pujian penghargaan orang. Keperluan kita cuma satu saja, Allah menerima amalan kita. Teng. Sebetulnya nggak usah pakai teng. Demikianlah hadirin sekalian. Ayo. Hanya jawab enggak nih? Sudah. Hanya ada yang mau nanya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau pernyataan juga boleh. Kan? Ada yang ingin bertanya? Boleh turunkan tangan. Kita di sini kan 2 pekan sekali. Yang kedua, Bu, gini ya.
ilmu saya terbatas. Ini bukan sotawadu asli ini ya. Sayang kalau ibu-ibu kesini hanya dengar ceramah saya aja. Makanya besar harapan pengajian itu ini di sini nanti diundang juga ulama lain yang memiliki wawasan lebih sehingga nanti Bapak Ibu pengetahuan dan keyakinannya meningkat. Jadi sebetulnya tidak usah 2 pekan sekali, cukup sebulan sekali aja. Oke, syukuri. Bisi keseringan yang benar. Baru bilang ke yang penjadwalan udah keseringan saya ya, cukup sebulan sekali, nanti seminggu sekali, itu mah Jumatan Bu. Ya silakan, ada pertanyaan kah? Kita punya waktu sambil bersedekah ya. Wahai yang maha mendengar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadikan setiap yang bersedekah ini engkau tingkatkan keyakinannya kepadamu. Engkau karuniakan keikhlasan di hatinya. Engkau lapangkan urusannya. Engkau cegah dari bala bencana. Engkau lipat gandakan rezeki yang halal barokah. Engkau ijabah doanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada ya tidak usah dipaksakan. Mau nanya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Izin bertanya, di luar tema nggak apa-apa ya? Iya. Jangan yang susah-susah. Enggak. Mengenai acara Maulid Nabi, ada yang bilang bid'ah atau bagaimana tuntunannya? Oh iya. Iya. Terus yang kedua boleh? Yang satu aja belum dijawab. Tentang Maulid Nabi bagaimana gitu Bu? Gini ya Bu, saran saya ya, kalau ada perbedaan pendapat, satu, jangan kita komentari. Perbedaan apapun yang sekarang khilafiyah misalkan ya, jangan dulu berkomentar. Satu, bagaimana? Saya tidak berkomentar. Satu. Yang kedua, ibu pelajari dari 2 pendapat yang berbeda itu, yang ahlinya, yang tidak emosional ya. Cirinya kalau berpendapat dengan ilmiah, tenang, menyampaikannya tuh nggak emosi, nggak pakai menyerang, baik dalam menjelaskan, membela, itu tidak perlu menyerang. Ya inilah kajian yang saya pahami. Cari ulama yang memiliki pemahaman yang benar, luas, dan akhlaknya baik. Ya, cirinya itu diantaranya ketenangan di dalam menyampaikan. Dari 2 belah pihak, ya Bu, Ibu yang menyampaikan tentang Maulid ini dengar dengan baik, tanpa prasangka. Dua-duanya ini nanti enak kalau sudah paham, oh ternyata begini. Kalau ibu mau pilih salah satu yang paling ibu yakini, oh saya merasa lebih pas dengan pendapat ini. Yang keempat, ibu hormati pilihan yang lain karena Allah yang maha menilai Bu ya. Memang ada perbedaan pendapat untuk hal yang furu ya, yang bukan akidah. Nah tenang saja ya, jangan ikut ambek-ambekan. Biasanya yang agak cepat marah tuh yang ilmunya belum matang, baru mulai belajar, merasa paling benar, dan merasa ya begitulah ya, mungkin gitu. Sebetulnya dari cara berbicara saja sudah kelihatan kalau pakai nafsu. Harusnya bicara tidak usah emosional, tenang, karena yang mengetahui yang sesungguhnya adalah Allah, dan ilmu Islam itu luas, tidak cukup. Kenapa ya ada perbedaan pendapat? Biasanya perbedaan pendapat itu tergantung di mana bergurunya. Kalau ini lulusan ini, ya negeri ini, karena kecenderungannya itu ada pendapatnya ini. Kalau ini lulusan di sini, nanti beda lagi. Ya, kalau ini sekolah di sini, ini segini, mungkin jadi nggak berbeda. Ya, halo. Nah, gimana kita yang nggak di sini, nggak di sini? Ya di sini. Ya, tidak usah emosional. Ya, suka sedih kalau lihat YouTube yang bertengkar teh. Orang non-Islam yang baru tahu Islam merasakan indahnya Islam. Kenapa kita yang udah Islam jadi horor begini ya? Harusnya Islam itu indah, benar? Ada perbedaan pendapat, ya kita sampaikan dengan cara yang penuh kasih sayang, penuh kehormatan. Karena kan jangan-jangan yang direndahkan itu Allah menilai. Misalkan, wah situ ngaco, misal ya. Padahal Allah tahu hatinya tuh baik, dan dia tahunya cuma itu.
Karena gurunya ngajarin itu dan dia merasa ya cuman itulah kebenarannya. Dia tidak niat melakukan keburukan. Dia tahajudnya khusyuk, dia sedekahnya khusyuk, dan dia belum tahu ilmu yang lain. Karena jalurnya cuman itu yang didapatkan. Coba gimana? Kan? Jadi jangan sembarang merendahkan orang lain, walaupun ada perbedaan pendapat. Karena boleh jadi yang direndahkan itu malah lebih dicintai Allah. Karena lebih bersih hatinya dibanding kita merasa soleh. Silakan, ada lagi? Capek-capek menilai jelek orang lain, kita juga jelek, ya kan? Kita juga belum tentu diterima, betul tidak? Ada pertanyaan, kenapa kok saya susah sekali tobat? Kenapa air mata saya susah keluar? Tahu sebabnya apa? Karena terlalu banyak mikirin kejelekan orang lain. Terlalu banyak menyalahkan orang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kajian AA, walaupun saya nggak tahu ini Jakarta gimana bentuknya, Allah takdirkan saya sampai di sini. Mau saya sampaikan sedikit, sebetulnya bukan kebetulan. Takdir Allah ya. Sebetulnya diatur Allah. Nggak ada yang kebetulan saya jadi orang, enggak ya. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, semua terjadi dengan izin Allah. Agak dikurangi nyebut kebetulan ya. Kebetulan saya ini seorang wanita, oh gimana? Lanjut, silakan. Coba ya begini, saya mohon satu amalan Pak Ustadz, agar kita itu senantiasa selalu bersyukur. Terkadang begitu mudahnya kita ini untuk berbuat dosa. Mohon agar doanya supaya kita itu cepat tersadarkan bahwa apa yang telah kita lakukan ini, udah dosa, ini udah dosa, selain dengan cukup dengan kita beristighfar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau supaya kita selalu diingat Allah secara spesial, mau tidak? Surat Al-Baqarah ayat 152. Nah ini mah hebat pada hafal semua. Tenang pulang dari sini tadi ayat apa ya gitu. Harusnya diikat ilmu itu dengan dicatat atau apa. Jangan nggak apa-apa gitu. Aduh saya nggak punya buku, diambil aja buku temennya. Ya dihafalkan ya, dan nggak banyak. Kalau AA nyebut dalil kan sedikit sekali. Benar Fadzkuruni. Fadzkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Tuh coba. Gimana ya supaya saya ini nggak gampang tergelincir? Caranya adalah kita dalam perlindungan Allah terus. Gimana supaya kita diingat Allah terus? Tuh dalilnya. Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah, janganlah ingkar kepada nikmat dari Allah. Itu sederhana sekali itu. Ada ulama yang mengatakan kalau Quran ini cuma satu ayat, dan ayat ini saja, ini udah mencukupi. Karena dengan kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Sebetulnya kita nggak ingat Allah juga, kita diingat oleh Allah, siapa yang ngurus kita ya. Tetapi kalau kita berzikir, maka Allah akan memperlakukan kita spesial. Jadi Bu, ada seorang sahabat Ansor yang datang kepada Rasul, ya Rasul, beri saya sudah dapat nih ilmu pelajaran banyak tentang syariat Islam, beri saya amalan yang bisa saya pegang teguh. Beliau menjawab, la yazalul lisanuk rotban min zikrillah. Hendaklah lisan ini selalu basah menyebut nama Allah. Mumpung sekarang musim pakai masker, zikir lebih aman ya, daripada ngemut permen, kutap-ketap di dalam. Mending zikrullah. Zikirnya apa? Macam-macam. Asmaul husna, ismul azam, solawat, istighfar, kombinasi saja. Atau murojaah, hafalan Quran, atau doa yang banyak. Ya Allah, itu tetangga saya kelihatannya dililit hutang, bayarin ya Allah, bayarin. Itu tukang dagang sepertinya nggak laku-laku dari tadi, ya Rob, bukakan pintu rezekinya. Itu preman, ya Allah, kasihan, hidungnya pakai anting segala. Mungkin dia pengen bahagia, nggak tahu jalan, beri hidayah ya Allah. Ibunya udah hamil, melahirkan, membesarkan, mungkin ingin punya anak soleh. Ya Rob, tolonglah ya Allah, lihat Pak Jokowi di TV, ya Allah,
Allah takdirnya Pak Jokowi jadi presiden, bimbing ya Allah, ampuni dosanya, berikan taufik sehingga bisa memimpin dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Gitu terus dibalik ke ini. Lihat ada yang misalkan di depan, maaf ya, buang angin tuh nggak sengaja misalkan, udah kita diam aja, nggak usah ditegur, udah malu sih Bu. Ya Allah, sing sehat, sing sehat. Pas kecium bau, alhamdulillah, berarti saya nggak kena covid, alhamdulillah. Daripada banyak omong yang nggak ada manfaat, mending banyak zikrullah, betul? Mau ngapain juga banyak omong, nambah dosa. Makin banyak bicara, makin banyak peluang tergelincir kata-kata, makin banyak tergelincir hati, makin keras nanti hati kita. Gak ada bahagianya punya hati yang keras. Satu lagi terakhir. Ini kaum saya yang ada nih. Kan? Ibu, ada itu Bapak. Udah nggak apa-apa, Ibu duluan ngacung. Berapa menit lagi nih, Duhur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cuma mau tanya gini, kalau soal iman gitu ya, kalau Nabi Muhammad, kalau para nabi kan imannya selalu meningkat ya Pak. Ya, kalau manusia kan kadang imannya lagi bagus-bagus banget, kalau lagi turun-turun banget gitu. Kayak misalkan dalam sebulan tahajud, terus tiba-tiba bulan berikutnya enggak. Maksudnya gimana caranya untuk tetap maksudnya dia stabil, nggak usah meningkat, stabil aja gitu. Jadi maksudnya nggak bisa stabil. Yang bagus tuh begini Bu, naik syukuri, pas lagi turun segera tobat, naik lagi. Jadi gini Bu, nah gitu. Kalau stabil gini kurang bagus, harus naik, walaupun naik turun, naik 3, turun 1, naik 4 gitu ya. Ibu pasti nanya gimana caranya gitu kan. Betul. Ibu kalau tipnya gitu Pak. Saya nggak punya tip ya Bu ya. Ibu, bagaimana rasanya Ibu saat ini di ruangan ini? Ningkat iman serata atau turun? Jawab Bu. Ibu meningkat nggak iman di majelis ini? Meningkat. Keyakinan Ibu meningkat? Bertambah Ya. Berarti jangan jauh dari majelis ilmu. Ibu ngumpul dengan teman-teman seperti ini kira-kira jadi kotor hati atau meningkatkan iman? Nah, Ibu cari teman-teman yang frekuensinya sama, senang meningkatkan iman, mulai agak jaga jarak sedikit dari yang ngobrolin duniawi melulu gitu. Sudahlah. Ya. Nah, Ibu dekat dengan orang-orang yang frekuensinya senang ke Allah, meningkat. Jadi iman meningkat dengan ilmu. Ilmu pupuk iman, ilmu pemandu amal. Gaul dengan penjual minyak wangi ikut harum. Itu ilustrasi ya. Gaul dengan yang yakin ke bawah yakin. Nah, yang menurunkan iman itu ya duniawi, maksiat. Makin banyak keinginan duniawi, lupa ke Allah, itu maksiat itu turun terus. Makanya kalau maksiat segera tobat, naik lagi tuh. Dan doa ya ke Allah, minta dikuatkan iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa ini, udah apa belum? Ya muqallibal qulub, silakan. Tsabbit qalbi ala dinik. Itu Rasul paling banyak doa ini. Ya Allah, wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi itu harus diminta terus yang banyak, karena kita tidak tahu nih. Ada yang pakai jilbab lama-lama malah nggak dibuka, malah jadi ngetet. Nggak usah dibayangkan begitu.